Ada satu sifat dasar manusia yang jarang sekali kita sadari, tetapi memengaruhi hampir semua keputusan dalam hidup, dorongan untuk merasa berada dalam kendali. Kita ingin percaya bahwa kita bisa mengatur masa depan, menentukan arah hidup, bahkan memastikan hasil dari usaha yang kita lakukan. Rasa percaya diri ini memang memberi kenyamanan, tetapi seringkali ia hanyalah ilusi. Coba pikirkan, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memilih di mana ia lahir, keluarga seperti apa yang ia dapatkan, atau situasi ekonomi apa yang sedang berlangsung ketika ia memasuki dunia. Kita tidak bisa memilih resesi apa yang akan datang, pandemi apa yang mungkin menghantam, atau teknologi apa yang akan mengubah pekerjaan kita di masa depan. Namun, anehnya, kita sering berperilaku seolah semua itu bisa kita atur dengan sempurna. Psikolog menyebutnya illusion of control. Otak manusia membenci ketidakpastian. Ia akan mencari pola bahkan ketika tidak ada pola, menciptakan penjelasan bahkan ketika kenyataannya acak. Misalnya, ketika investor melihat grafik saham naik setelah mereka membeli, mereka merasa ini karena analisis saya benar. Padahal bisa saja kenaikan itu murni karena faktor eksternal, berita politik, tren pasar global, atau bahkan kebetulan. Dalam dunia finansial, ilusi kendali ini sering membuat orang terjebak dalam overconfidence, keyakinan berlebihan bahwa mereka bisa mengalahkan pasar, menentukan timing sempurna, atau memprediksi masa depan ekonomi. Padahal, sejarah pasar menunjukkan bahwa bahkan investor paling hebat pun salah berkali-kali. Warren Buffett, yang dianggap legenda investasi, pernah berkata, kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi besok, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ilusi kendali tidak hanya menimbulkan kesombongan, tetapi juga menciptakan luka psikologis yang dalam ketika realitas membuktikan sebaliknya. Rasanya seperti seseorang yang dengan percaya diri memegang kemudi kapal, yakin ia menguasai arah layar, padahal lautan yang ia hadapi penuh badai yang tak bisa dihentikan. Seorang karyawan misalnya, ia bekerja keras, datang lebih pagi, pulang lebih larut, selalu berusaha menuntaskan target dengan sempurna. Di kepalanya tertanam keyakinan sederhana, kerja keras akan selalu dibalas dengan kenaikan jabatan atau penghargaan. Namun kenyataan tidak selalu sejalan dengan logika itu. Ada politik kantor yang tidak kasat mata, ada perubahan struktur organisasi yang tak pernah didiskusikan dengannya, ada krisis yang membuat perusahaan melakukan PHK massal. Tiba-tiba, semua jeripaya bertahun-tahun seolah lenyap dalam satu pengumuman dingin di ruang rapat. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan keyakinan bahwa ia bisa mengendalikan nasibnya dengan kerja keras semata. Lalu ada investor. Ia merasa jenius ketika berhasil menebak arah pasar beberapa kali. Ia membaca grafik, mengikuti berita, dan yakin bahwa analisanya tak mungkin salah. Ia bahkan mulai menasihati orang lain tentang cara pasti untung. Namun, ketika krisis global datang, entah karena resesi, krisis finansial, atau perang yang pecah tiba-tiba, semua prediksinya runtuh. Saham yang ia kira aman, ambruk, pasar bergejolak tak terduga, dan kepercayaan dirinya hancur. Kehilangan uang memang menyakitkan, tetapi yang lebih menghantam batinnya adalah perasaan, ternyata aku sama sekali tidak punya kendali. Contoh lain adalah pengusaha. Ia membangun bisnis dari nol, mengatur setiap detail, dari strategi pemasaran hingga manajemen keuangan. Ia percaya bahwa ketekunan dan kendali penuh atas bisnisnya akan menjamin kesuksesan. Namun, siapa yang bisa memprediksi datangnya pandemi? Dalam hitungan minggu, rantai pasok hancur, pelanggan hilang, karyawan menuntut kepastian, dan semua rencana yang ia susun dengan rapi berantakan. Ia bukan gagal karena malas atau ceroboh, tetapi karena ada kekuatan besar di luar dirinya yang tak bisa dikendalikan. Kekecewaan itu menyakitkan bukan sekadar karena kerugian finansial, kehilangan jabatan, atau runtuhnya bisnis. Yang lebih menghancurkan adalah kesadaran mendadak bahwa kita kehilangan kendali yang selama ini kita yakini ada. Bahwa semua ilmu, strategi, atau kerja keras ternyata tidak mampu mengendalikan realitas sebesar itu. Rasa kehilangan kendali ini menimbulkan semacam luka batin yang dalam, membuat banyak orang terjebak dalam frustrasi, bahkan depresi. Dan ironisnya,
Semakin besar keyakinan seseorang bahwa ia mengendalikan segalanya, semakin hancur pula ia ketika kenyataan membuktikan sebaliknya. Itu sebabnya, banyak orang sukses yang jatuh justru merasa lebih terpukul dibanding mereka yang sejak awal sadar bahwa hidup penuh ketidakpastian. Seperti jatuh dari ketinggian, semakin tinggi kita merasa berada di puncak kendali, semakin sakit pula saat tersungkur. Ada paradoks besar dalam hidup. Semakin kita berusaha mengendalikan semua hal, semakin kita terjebak dalam kecemasan. Setiap detail yang kita coba genggam justru membuat kita semakin menyadari betapa rapuhnya kendali itu. Seperti seseorang yang mencoba menggenggam pasir di tangan, semakin erat ia menggenggam, semakin cepat pasir itu jatuh melalui celah jari-jarinya. Sebaliknya, ketika kita belajar melepaskan, menerima bahwa banyak hal tidak bisa dikendalikan, justru lahirlah rasa kebebasan yang lebih dalam. Inilah inti kebijaksanaan finansial, dan lebih luas lagi, inti kebijaksanaan hidup, bukan soal menguasai dunia luar, melainkan menguasai dunia dalam diri kita sendiri. Mari kita uraikan dengan beberapa dimensi nyata. 1. Mengendalikan diri, bukan pasar. Kita tidak bisa mengendalikan arah pasar saham. Tidak ada analis, investor, atau algoritma secanggih apapun yang mampu memprediksi masa depan dengan akurat. Pasar bergerak oleh miliaran keputusan individu, oleh faktor politik, geopolitik, psikologi massa, bahkan oleh rumor yang menyebar dalam hitungan menit. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah berapa banyak kita menabung, bagaimana kita berinvestasi, dan sejauh mana kita berdisiplin. Seorang investor bijak tahu bahwa ia tidak bisa mengatur naik turunnya grafik, tapi ia bisa mengatur emosinya, apakah ia panik saat pasar jatuh, atau tetap tenang dengan strategi jangka panjang. Inilah yang membedakan mereka yang bertahan dari mereka yang tergerus badai. 2. Mengendalikan integritas, bukan atasan. Kita tidak bisa mengendalikan siapa yang akan menjadi atasan kita di kantor, atau bagaimana lingkungan kerja terbentuk. Mungkin kita akan dipimpin oleh sosok inspiratif yang memotivasi, atau sebaliknya, oleh seseorang yang penuh intrik. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah kualitas kerja, dedikasi, dan integritas kita. Banyak orang merasa frustasi karena berharap atasan mereka adil, rekan kerja mereka suportif, atau lingkungan kantor mereka sempurna. Tapi pada kenyataannya, tempat kerja selalu penuh ketidaksempurnaan. Kuncinya bukan menuntut dunia berubah sesuai harapan kita, melainkan menjaga standar diri kita sendiri. Integritas adalah kendali yang tak bisa dirampas siapapun. 3. Mengendalikan gaya hidup, bukan inflasi. Inflasi, krisis global, atau kebijakan pemerintah, semua itu berada di luar jangkauan kendali pribadi kita. Tidak ada individu tunggal yang bisa menghentikan harga naik atau resesi datang. Namun, kita bisa mengendalikan gaya hidup dan fleksibilitas strategi finansial kita. Jika gaya hidup kita menyesuaikan dengan setiap kenaikan gaji, maka inflasi kecil pun bisa membuat kita limbung. Tetapi jika kita membangun pola hidup sederhana, menabung dengan disiplin, dan menjaga fleksibilitas, maka bahkan di tengah krisis kita masih bisa berdiri tegak. 4. Mengendalikan reaksi, bukan peristiwa. Hidup selalu melemparkan peristiwa tak terduga. Kecelakaan, penyakit, kehilangan, atau kegagalan usaha. Tidak ada yang benar-benar bisa memprediksi kapan badai datang. Tetapi kita selalu bisa mengendalikan reaksi kita terhadap badai itu. Apakah kita memilih menyerah, atau belajar dari kegagalan? Apakah kita membiarkan krisis meruntuhkan mental, atau menjadikannya batu loncatan untuk tumbuh? Sikap inilah yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Analogi ombak dan selancar. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengendalikan ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Ombak akan selalu datang, besar atau kecil, tenang atau ganas. Kita tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Tapi seorang peselancar sejati tidak mencoba melawan ombak. Ia menyesuaikan tubuhnya, membaca ritme air, dan justru menggunakan tenaga ombak untuk melaju lebih jauh. Hidup pun demikian. Kita tidak bisa menghentikan ketidakpastian, tapi kita bisa menggunakannya sebagai dorongan untuk tumbuh. Kita tidak bisa menghentikan krisis, tapi kita bisa menggunakannya untuk memperkuat fondasi hidup. Kita tidak bisa menghentikan rasa sakit, tapi kita bisa menjadikannya sumber kebijaksanaan. Alih-alih mengejar kendali total, yang hampir mustahil dicapai oleh siapapun, yang lebih realistis adalah membangun kendali parsial. Inilah seni hidup yang sering diabaikan, menerima keterbatasan sekaligus mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan.
Stephen Covey, dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, memperkenalkan konsep yang sangat relevan, circle of concern, lingkaran kekhawatiran, dan circle of influence, lingkaran pengaruh. Lingkaran kekhawatiran mencakup hal-hal besar yang sering kita pikirkan, tetapi sebenarnya berada di luar jangkauan kita. Misalnya, siapa yang akan menjadi presiden berikutnya? Apakah akan terjadi resesi global? Bagaimana kondisi geopolitik di Timur Tengah? Atau bahkan isu perubahan iklim dunia? Hal-hal itu nyata, penting, bahkan memengaruhi hidup kita, tapi tidak bisa kita kendalikan langsung. Lingkaran pengaruh, sebaliknya, mencakup hal-hal yang memang berada dalam jangkauan kita, bagaimana kita mengelola uang bulanan, bagaimana kita memperlakukan pasangan, bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita menjaga kesehatan, atau bagaimana kita merespons berita buruk. Sayangnya, kebanyakan orang justru menghabiskan energi berlebih pada lingkaran kekhawatiran. Mereka sibuk berdebat di media sosial tentang politik, panik setiap kali ada isu global, atau terlalu larut memikirkan hal-hal yang jauh dari kontrol mereka. Akibatnya, energi mental dan emosional terkuras, tanpa memberi perubahan nyata pada hidup mereka sendiri. Padahal, ada jalan yang lebih bijak, memusatkan energi pada lingkaran pengaruh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, keuangan pribadi, kita tidak bisa mengendalikan inflasi nasional atau kebijakan bank sentral. Tetapi kita bisa mengendalikan cara kita mengatur anggaran, berapa banyak yang kita tabung, bagaimana kita berinvestasi, atau seberapa disiplin kita menahan gaya hidup konsumtif. Seseorang yang panik setiap kali berita ekonomi muncul akan kelelahan emosional. Tetapi seseorang yang fokus pada apa yang bisa ia lakukan, misalnya menyiapkan dana darurat, menabung rutin, dan berinvestasi secara konsisten, akan jauh lebih tenang menghadapi krisis. Kesehatan, kita tidak bisa mengendalikan mutasi virus atau kebijakan kesehatan global. Tetapi kita bisa mengendalikan pola makan kita, jam tidur, olahraga rutin, serta bagaimana kita menjaga kebersihan dan imun tubuh. Orang yang sibuk cemas dengan berita penyakit di TV, tapi tetap merokok dan jarang olahraga, jelas menempatkan energi di lingkaran yang salah. Hubungan sosial, kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bersikap kepada kita sepenuhnya. Kadang, meski kita sudah baik, tetap ada orang yang iri, sinis, atau menyakiti. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Kita bisa memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, menjaga batas sehat dalam hubungan, atau memilih lingkungan yang lebih suportif. Karir, kita tidak bisa mengendalikan keputusan perusahaan untuk merger, PHK, atau pergantian manajemen. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, atau mempersiapkan alternatif karir. Seorang karyawan yang fokus mengasah keahlian dan membangun reputasi akan lebih tahan banting ketika badai perubahan datang. Efek domino dari fokus pada lingkaran pengaruh. Ada hal menarik yang dijelaskan Covey, ketika seseorang konsisten memusatkan perhatian pada lingkaran pengaruh, lingkaran itu akan meluas. Artinya, kemampuan kita untuk mengendalikan hal-hal yang sebelumnya terasa kecil bisa tumbuh menjadi lebih besar. Misalnya, seorang karyawan biasa mungkin tidak bisa mengendalikan kebijakan perusahaan. Tetapi dengan kerja konsisten, integritas, dan reputasi baik, ia bisa dipromosikan menjadi manajer, lalu punya pengaruh lebih besar terhadap kebijakan timnya. Dari hal kecil yang bisa dikendalikan, akhirnya ia memperbesar lingkaran pengaruhnya. Sebaliknya, orang yang sibuk dengan lingkaran kekhawatiran justru akan melihat lingkaran pengaruhnya semakin menyusut. Ia kehilangan kendali bahkan atas hal-hal kecil karena energi terkuras untuk hal-hal yang mustahil diatur. Analogi, tukang kebun dan cuaca. Bayangkan seorang tukang kebun. Ia tidak bisa mengendalikan cuaca, apakah besok hujan, panas, atau badai. Tetapi ia bisa mengendalikan apa yang ia tanam, kapan ia menyiram, dan bagaimana ia merawat tanah. Tukang kebun yang bijak tidak menghabiskan waktu marah-marah pada langit. Ia fokus merawat kebunnya. Karena itu, ketika musim hujan datang, kebunnya siap menerima air melimpah. Ketika musim kering tiba, kebunnya punya cadangan nutrisi yang cukup. Hidup kita pun sama, kita tidak bisa mengendalikan cuaca besar, dunia, tetapi kita bisa merawat kebun kecil kita setiap hari. Hidup akan selalu menyisakan ruang untuk ketidakpastian. Dan justru disitulah letak keindahannya. Jika semua hal bisa diprediksi dan dikendalikan, mungkin hidup akan terasa hambar, seperti menonton film yang sudah kita tahu akhir ceritanya.
Ilusi kendali sebaiknya tidak kita anggap sebagai kelemahan, melainkan sebagai pengingat manusia. Menghadapi ilusi kendali adalah seni melepaskan ego. Kita tidak akan pernah bisa mengatur semua hal yang terjadi pada hidup kita. Namun, kita selalu bisa mengatur bagaimana kita meresponsnya. Dan seringkali, respons itulah yang jauh lebih menentukan daripada peristiwa itu sendiri.